Alasannya apa? Terus Gibran dimakzulkan, apa alasannya? Gua nggak suka sama lu. Kan nggak bisa juga. Gibran dimakzulkan, kau melanggar hukum, apa hukumnya yang dilanggar? Kau melakukan perbuatan tercela, apa perbuatan tercelanya? Kau sudah tidak layak lagi jadi wakil presiden, apa? Masa kita mau dengan orang per orang yang punya kepentingan sendiri dan mengorbankan apa yang menjadi pilihan rakyat ketika memilih di kotak suara? Kan nggak bisa dong kayak gitu. Itu kan poinnya menurut saya, Iman. Saya ke Bung Ferry Amsari. Bung Ferry, Anda pernah mengomentari terkait dengan surat yang sampai ke DPR terkait pemakzulan Gibran. Anda punya pendapat soal ini, silakan. Ya, saya pikir saya salah satu yang mengusulkan dan menyarankan Purnawirawan pergi ke DPR daripada pergi ke Presiden. Oke. Terkait kasus Gibran. Dan tidak akan berpengaruh apa-apa ke depan? Ya, pengaruh tidak pengaruhnya kalau diproses. Kalau tidak diproses DPR berarti tidak berpengaruh. Kalau diproses di DPR artinya berpengaruh. Berproses masih diproses termasuk pembacaan tanggal 20 Juni besok? Ya, itu sudah menunjukkan ada pengaruh signifikannya. Pengaruh signifikan Anda kata? Surat ini penting dari 4 argumentasi, menurut saya 3 penting. Oke. Satu, memang tidak terkait langsung karena itu bicara soal korupsi keluarga Jokowi ya. Yang dibahaskan adalah pelanggaran hukum. Ada 8 poin loh. Ya, poin pertama itu ada 4 ya. Saya pikir yang 3-nya yang menarik. Oke, boleh Anda masih ingat substansinya 3 itu apa? Ya, satu kan soal bahwa terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan Terkait peran paman Gibran, yaitu Pak Anwar Usman di dalam perkara nomor 90. Kalau kita berkaca kepada putusan mahkamah, bahwa hakim konstitusi lah yang menyampaikan ada konflik kepentingan yang terjadi. Jangan lupa proses perkara munculnya putusan itu dilakukan dengan proses dan cara-cara yang tidak benar dan belum pernah diungkap di parlemen kita. Misalnya diketahui bahwa perkara ini didaftarkan kembali di hari libur. Mahkamah tidak pernah sepanjang sejarah mahkamah menerima perkara di hari libur. Kurang cacat etik apalagi itu poin itu. Nah, kapan kemudian problematika ini akan berlanjut kepada proses pemberhentian wakil presiden kalau itu bagian dari pelanggaran hukum atau etik seorang wakil presiden? Bagi saya ya di parlemen. Nah, ini satu hal yang perlu dibuktikan dengan parlemen karena Mas Aiman harus ingat pasal 7B ayat 2 Undang-Undang Dasar bilang bahwa pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatannya merupakan bagian dari fungsi DPR dalam bidang pengawasan. Nah, orang sudah heboh ya, se-Indonesia. Kenapa kemudian DPR tidak melakukan tugas pengawasannya? Nah, kan ini kan bisa kaitannya panjang ya, upaya mematikan oposisi dan lain-lain. Tapi mari kita simak sebenarnya kekhawatiran soal langkah-langkah Purnawirawan ini sudah terjadi. Contoh, sikap dari mantan Presiden Joko Widodo ya, Pak Presiden Joko Widodo bilang bahwa nggak bisa wakil presiden saja kalau diteruskan perkara ini, harus dengan presiden-presidennya, kurang lebih begitu ya. Beliau mau ngasih ancaman kepada Presiden Prabowo. Satu paket begitu? Ya, kalau anak saya dibawa-bawa, ente juga lanjut gitu. Ini pernyataan Pak Jokowi ya? Padahal saya yakin Pak Jokowi minimal orang-orangnya, apapun alasan Bang Rocky, Pak Jokowi tidak suka baca dan lain-lain, saya anggap dia baca ya. Karena minimal orang-orangnya akan kasih tahu lah ya. Kecuali orang-orangnya juga tidak baca, itu baru Bang Rocky bolehlah marah-marah gitu ya. Presiden kok tidak baca. Tapi hemat saya dia tahu persis bahwa ketentuan pasal 7A 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Kalimat dan atau itu maknanya alternatif kumulatif, bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Artinya bisa presiden dan wakil presiden, bisa presiden saja, bisa wakil presiden saja dimakzulkan ketika dalam masa jabatan. Nah, tiba-tiba Pak Jokowi mau kasih syarat ya, ini akan terjadi perang zero sum game ya. Kalau tidak mati berdua, ya mati bersama-sama. Nah, menurut saya ini menunjukkan kekhawatiran Presiden Joko Widodo terhadap langkah-langkah para purnawirawan yang masuk ke tahap lanjutan di parlemen.